Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya dan teman-teman media, perlu kami menyampaikan terkait dengan rencana PSBB di Kota Tasikmalaya, pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah tindak lanjut daripada persetujuan daripada usulan Gubernur Jawa Barat. Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, 27 kota kabupaten sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dan Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan PSBB seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan efektif 14 hari dari tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei tahun 2020. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi hari ini Kota Tasikmalaya per tanggal 4 Mei 2020, kondisi COVID Kota Tasikmalaya khususnya yang terkonfirmasi positif di Kota Tasikmalaya ada 31 orang. Dan 31 orang positif ini berdasarkan hasil lab atau swab ada 17 orang. Lalu berdasarkan tes daripada rapid test 14 orang. Dari 31 secara akumulatif sembuh alhamdulillah 11 orang dan masih dalam perawatan 17 orang. Walaupun ada saudara kita dari yang positif ini meninggal 3 orang. Lalu juga dari pasien PDP ya ini dari akumulatif 33 orang sudah selesai ya 27 orang dan masih dalam pengawasan 2 orang. Dan dari PDP pasien ini ada 4 warga kita meninggal, sehingga warga Kota Tasikmalaya dari COVID-19 ini ada 7 orang yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan diterima di sisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Juga yang penting adalah orang tanpa gejala di Kota Tasikmalaya dari 348 orang selesai pemantauan ada 166 dan sedang dalam pemantauan ada 86 orang, dan terakhir yang ODP orang dalam pemantauan dari 1127 orang sudah terselesaikan 263 dan pemantauan yang sedang terus dipantau oleh fasilitas kesehatan terdekat ada 264 orang. Kondisi yang sekarang posisi Kota Tasikmalaya yang terus kita jaga, tidak ada yang melonjak dan ini harus kita jaga. Harapan dengan PSBB ini harus menjadi solusi daripada penyelesaian daripada memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Perlu kami sampaikan dalam PSBB ini kepada seluruh masyarakat Tasikmalaya ada 7 pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi. Untuk pembatasan pembelajaran, alhamdulillah di Kota Tasikmalaya sebetulnya 1 bulan setelah tanggal 31 Maret ini pembatasan pembelajaran ini sudah kita laksanakan. Anak-anak sudah belajar di rumah, termasuk juga beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi juga sama, belajar di masing-masing rumah, semua sistem daring ya. Jadi ini sudah tidak ada masalah waktu pelaksanaan PSBB. Lalu yang kedua juga pembatasan aktivitas di tempat kerja kita. Jadi ada pembatasan di aktivitas di tempat kerja. Ini sangat penting bagaimana PSBB bisa dilaksanakan. Yang pertama kaitan dengan perangkat daerah. Ini kaitan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi pembatasan aktivitas di tempat kerja ada pengecualian. Ya kan? Ada pengecualiannya. Tutup ada yang dikecualikan, salah satunya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung pada masyarakat. Dinas-dinas masih kecamatan kelurahan. Lalu juga ada pelayanan pencari keadilan atau penegak hukum. Ini juga tetap masih bisa beroperasi. Lalu seluruh kantor instansi pemerintah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait, termasuk juga badan usaha milik negara dan daerah, ya kan?
Nah, ini yang memenuhi kebutuhan tentang kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dan kementerian terkait atau dari pemerintah daerah. Jadi badan usaha milik negara daerah ini yang turut serta penanganan COVID juga tidak ikut yang ditutup dalam pembatasan aktivitas kerja. Termasuk kantor notaris, pejabat pembuat akte tanah. Termasuk yang dikecualikan untuk aktivitas ini pelaku usaha yang bergerak, tapi ada kriterianya. Bergerak di bidang apa? Yaitu di bidang kesehatan, di bidang bahan pangan, makan dan minuman, ada lagi di bidang energi, di bidang komunikasi dan teknologi informasi, di bidang keuangan, perbankan dan sebagainya, logistik, ya kan? Logistik ini tidak akan terhambat. Lalu juga perhotelan, konstruksi dan industri, pelayanan dasar, yaitu utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan atau kebutuhan sehari-hari. Juga ada yang dikecualikan adalah organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada bidang sektor kebencanaan dan sosial. Jadi ada organisasi-organisasi lokal dan internasional yang bergerak dalam kebencanaan dan sosial juga tidak ditutup kantor-kantornya. Lalu juga lahan pertanian tanaman pangan. Jadi yang bergerak di bidang lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan ini terkait juga dengan hal-hal kebutuhan pangan di Kota Tasikmalaya. Jadi terhadap kegiatan industri nanti pimpinannya tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Lalu juga ada pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Kita merujuk kepada Pergub PSBB, ini satu Pergub kaitan dengan PSBB, bahwa pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah yang pertama selama pemberlakuan PSBB ini sebanyak 14 hari dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu. Ini demi keselamatan kita semua, tetapi bisa melaksanakan ibadah di tempatnya masing-masing. Lalu yang kedua, selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagai dimaksud tadi pada nomor 1, kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah masing-masing. Pembimbing atau guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Lalu juga pembatasan kegiatan keagamaan selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. Lalu juga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini perlu diketahui, jelas PSBB itu ada pembatasan. Pembatasan di tempat atau fasilitas umum dilakukan melalui yang pertama, selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum. Pengelola tempat dan fasilitas umum wajib menutup sementara tempat dan fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Dikecualikan, ada yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud kegiatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan penyediaan kebutuhan penyedia sehari-hari, pengolahan, penyaluran dan atau pengiriman barang, bahan pangan, makanan, minuman, kebutuhan energi, komunikasi, teknologi, informasi, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran dan atau logistik, termasuk penyediaan barang retail di pasar rakyat, toko swalayan, toko atau warung kelontongan dan jasa binatu, serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan yang melakukan kegiatan secara mandiri. Jadi ini ada pembatasan di tempat dan fasilitas umum, tetapi yang ada kriteria-kriteria tertentu ini bisa melaksanakan.
Lalu juga ada pembatasan jam operasional. Ini perlu disampaikan karena PSBB kita harus ada pembatasan. Dalam membatasi ini ada menerapkan jam operasional dalam ketentuan kegiatan sebagai berikut. Pasar rakyat, ya pasar tradisional lah. Kalau pasar rakyat ada pasar Cikurubu, pasar Pancasila, pasar Tegarong. Yang namanya pasar rakyat, kita pemerintah punya 9 pasar rakyat dengan waktu operasional pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 12 sudah selesai siang. Lalu yang kedua, kegiatan berjualan pada malam hari di pasar Cikurubu. Jadi yang ada khusus di pasar Cikurubu, waktu operasionalnya jam 7 malam, jam 19 sampai tanggal 23, jam 23.00. Lalu pasar burung, pasar besi, waktu operasionalnya jam 8 sampai jam 12. Toko minimarket, waktu operasional jam 10 sampai dengan jam 6 sore. Supermarket, hipermarket dan pergulakan, ya kan? Dengan waktu operasional mulai jam 10 sama sampai jam 6. Jadi hanya supermarketnya saja, hipermarket aja. Lalu juga mengutamakan pemesan barang secara dalam jaringan atau jarak dengan fasilitas layanan antar. Lebih nanti pembatasan operasional lebih diutamakan, lebih kadang pemesanan barang secara dalam jaringan. Sekarang sistem online lah gitu kan, dengan fasilitas layanan antar. Lalu juga turut penjaga. Ini ada pembatasan jam operasional. Salah satunya adalah ikut penjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. Jadi tolong tidak berlebihan, tidak menaikkan barang, tetap harga yang wajar. Lalu juga diwajibkan untuk pelaku usaha yang dibolehkan melakukan disinfektan secara berkala pada tempat usaha. Lalu semua ini protokol kesehatan harus dilaksanakan. Lalu juga ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Yang kedua adalah kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud, termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Ada yang dikecualikan, contoh kegiatan hitanan. Ini di hitan bisa dikecualikan dilakukan, tetapi juga terbatas, ya kan? Hanya dihadiri sangat terbatas oleh keluarga inti saja dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Termasuk pernikahan masih bisa, tetapi juga ini dilakukan di kantor urusan agama atau kantor sipil, dihadiri kalangan terbatas keluarga inti. Tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Lalu juga yang tidak bisa yang bisa dikecualikan pemakaman, ya kan? Pemakaman juga dibatasi, apalagi pemakaman yang dinyatakan COVID-19 itu harus mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga terakhir juga pembatasan pengguna moda transportasi. Nah ini kaitan dengan moda transportasi, angkutan, pergerakan orang dan barang. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang atau barang dihentikan sementara, kecuali ada pengecualiannya, yaitu transportasi yang kaitan barang, antara lain yang menyangkut masalah satu, angkutan barang untuk kebutuhan medis, ini boleh. Dua, kaitan dengan angkutan barang keperluan bahan pokok, angkutan barang untuk kepentingan makanan dan minuman, dan sayur-sayuran, buah-buahan yang perlu didistribusikan ke pasar dan supermarket. Yang keempat, angkutan untuk pengedaran uang, ini termasuk dikecualikan. Lalu juga angkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, termasuk juga angkutan barang dan untuk keperluan distribusi bahan baku industri, termasuk juga angkutan barang dan keperluan ekspor dan impor kalau ada. Angkutan barang bus untuk angkutan bis jemputan karyawan industri yang dibolehkan, karya industri juga. Lalu angkutan barang untuk kegiatan proyek pemerintah. Lalu juga angkutan yang menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan. Itu kaitan yang dikecualikan terkait transportasi barang. Kalau dengan transportasi orang, angkutan orang, yang dikecualikan adalah satu, terkait ini antara lain kendaraan bernomor pribadi, ya kan? Lalu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan umum. Lalu
angkutan perkereta apian. Ini transportasi orang, jadi kendaraan pribadi, lalu juga angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, lalu juga angkutan perkereta apian. Bagi pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk menggunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi ini yang pribadi ini hanya untuk kebutuhan yang penting saja, kebutuhan pokok juga akan dibatasi nanti. Perlu akan dibatasi, misalnya kalau kapasitas duduknya 4 orang, maka maksimal yang bisa diangkut hanya 3 orang dalam mobil pribadi. Termasuk juga kalau lebih dari 4 orang. Mobil ada yang lebih 4 orang, terusnya 7, 8, maksimal tetap hanya 4 orang. Kaitan juga kalau angkutan umum itu hanya 50% daripada kapasitas, ya kan? Kalau angkutan umum, transportasi umum, angkot misalnya, yang itu kereta api dan lain sebagainya. Lalu pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti, ya ini harus menggunakan masker, ya kan? Wajib. Selain helm dan sebagainya harus menggunakan masker. Lalu juga untuk angkutan roda 2 aplikasi atau disebut ojol hanya boleh mengangkut barang, ya kan? Ini yang perlu kami sampaikan. Terus perlu kami sampaikan bahwa rencana kita ada penyekatan di beberapa wilayah. Ini ada 3 ring, ya. Kita kalau katakan ada 3 ring. Ini lebih teknis dari kepolisian, dari Polres Kota Tasikmalaya bersama dibantu oleh TNI dan oleh Kabak Op. Nanti pada intinya daripada pembatasan PSBB ini bagaimana mengurangi orang masuk, ya kan? Membatasi, mengurangi. PSBB ini berlaku di 10 kecamatan, ya. Lalu juga kita ada beberapa dibuatkan 3 ring. Ringnya yang pertama ini ada di 15 gugus tugas yang tersebar, ya kan? Tersebar di 15 kelurahan. Hari ini ringnya ring 1 di sana. Lalu ada ring 2. Ring 2 itu ada 45 titik pos di zona di sana. Termasuk zona yang kita kategorikan zona merah. Zona merah itu kategorinya kecamatan-kecamatan yang paling tinggi terinfeksi COVID-19. Termasuk juga zona yang mobilisasi penduduknya paling besar. Ini lebih banyak tersebar ada di 3 kecamatan. Walaupun 10 kecamatan ini melaksanakan PSBB. Lalu juga ada ring 3, ini ring 3 juga sama, checkpoint wilayah. Jadi kita ada beberapa, ini juga bersamaan dengan operasi ketupat, ya Pak? Operasi ketupat Polres, ya kan? Sekaligus juga ada beberapa pos walaupun di luar Kota Tasikmalaya. Beberapa pos-pos kita ini diantaranya menjaga yang arus mudik, ya kan? Termasuk pos-pos tertentu yang menjaga masuk ke wilayah-wilayah yang sangat padat penduduk, pusat ekonomi, pusat perdagangan, dan di sana juga menjadi zona paling banyak terinfeksi daripada COVID Corona di Kota Tasikmalaya. Kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, selain kebijakan-kebijakan yang tadi dengan pembatasan-pembatasan, juga yang menjadi pertimbangan kami pemerintah dalam PSBB itu adalah mempertimbangkan bantuan-bantuan sosial yang harus dibantu sesuai instruksi Pak Presiden, termasuk juga Pak Gubernur, bahwa dari kurang lebih 233.000 kakak di Kota Tasikmalaya, ini perlu kami sampaikan berdasarkan data-data yang dicatat oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, ada 175.899 kakak, lebih dari 80% yang terdata yang akan mendapatkan bantuan. Ini bantuan itu bervariatif. Jadi perlu kami sampaikan, dan ini perlu tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dari jumlah sekian ini bantuan itu beragam. Ada bantuan yang dari pusat, ada yang bantuan dari provinsi, ada yang bantuan dari daerah Kota Tasikmalaya. Anggaran berbeda, dan ini pun bantuan ini tidak boleh ada yang double. Ada yang dapat bantuan PKH dari pusat, ada yang bantuan BPNT, bantuan non tunai, ya kan? Yang bentuknya program sembako ini sudah berjalan, termasuk PKH. Lalu juga ada BPNT perluasan.
ini pun sudah berjalan. Lalu nanti ada bansos tunai dari Kemensos, juga ini akan ada bantuan, semua terdata, termasuk juga bansos dari Provinsi Jawa Barat. Kemarin dari Provinsi Jawa Barat yang sudah diterima oleh masyarakat yang melalui pos itu jumlahnya 2.849. Dan nanti yang sudah menerima itu tidak akan menerima lagi bantuan yang lain. Rencana bantuan ini akan dilaksanakan sebanyak 3 bulan kita rencanakan. Lalu juga ada bantuan non-DTKS. Inilah data bantuan bagi warga yang terakhir didata oleh kelurahan, oleh RW, RT dengan dinas sosial, bahwa dari data namanya non-DTKS ini dukungannya oleh 3. 1 dari Kementerian Sosial, dari Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari Kota Tasikmalaya. Insya Allah dari bansos Kemensos ini juga bentuknya uang tunai sebanyak 51.828 KK. Nilainya rencana 600.000. Jadi nanti waktunya teknisnya kita tunggu saja. Tapi saya tetap kepada masyarakat ini supaya tenang. Kalau ada bansos yang turun, yang lain belum, karena ini berbeda sumber keuangan, tetapi datanya insya Allah akan sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan ini sudah terdata by name by addressnya di masing-masing kelurahan. Lalu dari bansos provinsi sebanyak 35.000 yang kemarin berbentuk sembako, ke depan ini akan berbentuk uang tunai 500.000, termasuk juga bantuan dari Kota Tasikmalaya. Kita data 17.590 KK. Insya Allah kita rencanakan tadi sepakat dinas sosial minggu depan tanggal 11 Mei insya Allah bantuan ini akan diserahkan dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk sembako. Jadi kita samakan saja sama bantuan non DTKS dari Kemensos, dari Provinsi Jawa Barat, termasuk dari Kota Tasikmalaya, walaupun dari Kemensos yang berbeda 600.000 gitu kan. Hadirin yang saya hormati, itulah mungkin hasil kesepakatan daripada tim gugus tugas yang telah menyelesaikan barusan semua kaitan dengan peraturan wali kota, termasuk hal-hal lain yang tadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Kami sangat berharap bahwa PSBB ini, kebijakan ini semata-mata demi keselamatan seluruh warga kita semua. Ini sebagai langkah bagaimana mencegah, memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona. Hari ini kondisi Kota Tasikmalaya grafiknya sedang bagus, landai. Ini yang harus kita pertahankan. Yang paling berat adalah bagaimana kita mempertahankan. Untuk itu menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat selama PSBB, jelas pola hidup bersih dan pakai masker selama keluar rumah. Ini wajib. Jadi pakai masker. Jadi petugas di posko juga nanti akan memeriksa kendaraan-kendaraan wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker akan kembali harus balik arah. Ini bagaimanapun kita harus mendisiplinkan diri demi kepentingan bersama dan keselamatan agar betul-betul pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Memang ini sangat berat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, bagi masyarakat Indonesia, bagi seluruh dunia. Karena pandemi ini bukan di kita saja, seluruh dunia. Untuk itu kami mohon dukungan semua. Sekali lagi butuh gotong royong bersama. Ini memang sangat berat, tetapi ini harus kita lakukan, mendisiplinkan diri. Mudah-mudahan dengan 14 hari kita konsisten, konsekuen, dan kita akan melaksanakan tugas selama 14 hari, 24 jam petugas kita akan melaksanakan. Dan yang paling utama dari semua adalah ada kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat Tasikmalaya bahwa PSBB ini adalah demi keselamatan keluarga, demi keselamatan kita semua. Saya mohon doa dan dukungan semua. Mudah-mudahan PSBB ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan yang paling utama, kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh berkah ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita semua. Amin. Terima kasih.
Dan mohon kepada seluruh masyarakat, insya Allah kita akan melaksanakan tanggal 6. Kita akan persiapan hari ini sampai persiapan matang sampai besok pagi hari Selasa. Sekali lagi, PSBB ini adalah untuk keselamatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.